Kembali kita bertemu dalam program training kebanggaan kita, yaitu 21 Minute Workout. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi yang ketiga di minggu pertama di bulan Desember ini. Pastinya topiknya akan sangat menarik ya, karena kalau di sesi pertama kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk bisa mengambil video dengan memanfaatkan gestur yang baik. Selanjutnya yang kedua adalah kita sudah mengetahui bagaimana cara mengedit video tersebut, dan hari ini kita akan dibuat untuk bisa teman-teman agent membuat sebuah narasi yang menarik sehingga para customer nantinya tertarik untuk bisa melihat video yang teman-teman agent posting. Oleh karena itu kita akan mendengar paparannya yang sangat luar biasa dibawakan oleh narasumber kita yang sudah sangat pakar teman-teman agent di bidang digital marketing. Siapa lagi kalau bukan Bro Jefferson? Silakan Bro Jefferson. Semangat pagi teman-teman agent semua. Kalau kemarin di 2 sesi sebelumnya kita udah mempelajari mengenai tentang cara-cara bikin video, syuting video. Terus kita juga udah pelajari gimana cara editnya, dan pada yang kesempatan terakhir ini saya akan membahas mengenai khususnya di audio, mulai dari skripnya seperti apa, narasi yang harus kita bikin, strukturnya gimana, sampai nanti saya juga bakalan memberikan tips-tips agar suara yang dihasilkan, suara yang direkam itu bisa hasilnya lebih maksimal. Untuk audio ini memang jarang dibahas. Mungkin banyak orang yang kurang memperhatikan audio. Namun bagi saya pribadi, audio ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan mana sih video yang terlihat lebih profesional dan mana sih video yang terlihat lebih tidak profesional. Seperti itu kira-kira. Mungkin teman-teman agent yang sudah mengikuti saya dari sesi pertama udah tahu, udah kenal. Mungkin kalau yang baru join boleh saya kenalin diri saya lagi sedikit. Kenalin, nama saya Jefferson Ivan, dan di sini sebagai founder dari Paham Film. Kalau teman-teman agent mau tahu apa itu Paham Film, boleh silahkan dicek di Instagram atau di TikTok. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama saya masuk ke bagaimana sih cara kita menulis narasi untuk konten yang viral, atau ini saya pelajari dari konten-konten saya yang udah pernah saya upload di TikTok khususnya. Narasinya, strukturnya seperti apa untuk bisa menghasilkan views yang cukup banyak. Oke, jadi ini adalah struktur yang saya gunakan. Hook, story, dan CTA. CTA itu adalah call to action. Ini mungkin struktur yang juga banyak digunakan oleh para digital marketer yang cukup ahli. Struktur ini sering digunakan untuk tulisan atau copywriting misalnya. Tapi di sini saya adaptasi ke dalam bentuk narasi untuk video, dan dari pengalaman saya strategi ini bisa cukup berhasil. Pertama, saya akan masuk ke dalam hook. Hook itu adalah kalimat pertama kita dalam video kita, di mana ini adalah penarik perhatian, karena 3 detik pertama dari sebuah narasi itu adalah hal yang paling krusial. Itu yang akan menentukan apakah penonton itu nanti mau menonton video kita sampai akhir atau enggak. Karena penting banget untuk penonton bisa mengetahui keseluruhan video kita, jadi informasi yang diserap itu tidak setengah-setengah. Di sini saya punya contoh hook, saya temukan contoh hook untuk video rumah atau video properti yang cukup menarik di TikTok. Di sini ada, yang pertama adalah review rumah di Bekasi hanya 300 jutaan aja. Teman-teman agent bisa manfaatkan gaya-gaya penulisan seperti gaya-gaya penulisan hook seperti ini mungkin untuk video-video properti. Atau yang di kanan ini review rumah di Bogor hanya 700 jutaan aja. Jadi bikin teks pertama, bikin kalimat pertama itu yang menarik perhatian banget, yang orang-orang ingin tahu itu apa sih. Jadi teman-teman harus kulik di sana, cari di sana kira-kira orang-orang penonton teman-teman ini ingin tahu apa. Nah, di situ bisa jadikan bahan untuk kalimat hook dari video kita. Seperti ini, seperti yang udah saya bahas, adalah hook itu adalah yang ingin diketahui oleh orang banyak. Di sini adalah contoh pada video TikTok saya. Yang pertama ini yang di kiri ini cukup mendapatkan banyak views, sekitar 60 ribuan views.
ini hooknya cukup menarik. Inilah lighting termurah dengan kualitas terbaik. Karena di dunia videografi, di niche saya dunia videografi itu banyak banget yang ingin tahu gimana sih caranya lighting apa sih yang bisa menghasilkan kualitas baik tapi budgetnya cukup murah. Nah, di situ saya bahas mengenai hal ini. Lalu yang di kanan ini, kenapa sih kok HP-nya dibalik saat ngerekam? Ini adalah pertanyaan yang cukup sering ada di pikiran para orang-orang yang tertarik dengan dunia videografi. Karena akhir-akhir ini di TikTok itu sering banget orang nunjukin cara nge-shoot itu HP-nya itu dibalik dari bawah. Nah, tapi jarang banget yang memberikan penjelasan kenapa sih kok HP-nya itu dibalik saat ngerekam. Dari situlah saya terinspirasi untuk membuat mengangkat tema ini menjadi sebuah konten dengan hook yang seperti ini. Dan hasilnya cukup menarik, cukup viral. Ini mendapatkan kurang lebih 130.000 views per hari ini. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian story. Story itu adalah isi dari videonya, apa sih yang mau disampaikan. Kalau teman-teman agent mungkin ingin menyampaikan tentang rumahnya ini bentuknya seperti apa, luasnya gimana, terus fasilitasnya ada apa aja, kamar tidurnya ada berapa, itu bisa disampaikan di bagian story-nya. Jadi setelah kita dari hook, orang tertarik menonton video kita, baru teman-teman masuk ke bagian story-nya atau pesan utama yang ingin kita sampaikan. Dan yang terakhir, jangan lupa pastikan teman-teman agent di sini untuk menempatkan call to action. Ini fungsinya biar traffic yang tadi udah masuk itu tahu kemana dia harus pergi setelah dari video kita ini. Kalau di sini contoh video TikTok saya adalah jangan lupa follow untuk tips lainnya. Jadi biar orang itu follow akun saya dan mereka bisa menerima video-video saya terbaru, bisa menerima konten-konten terbaru dari saya. Mungkin kalau teman-teman agent, saran saya gunakan aja yang terakhir call to action-nya itu adalah kontak ke nomor WA ini, atau bisa juga follow akun saya gitu. Boleh seperti itu teman-teman agent. Nah, ini saya ada contoh 2 video. Pertama ini merupakan video saya sendiri yang cukup mendapatkan banyak views. Mungkin bisa saya putarkan, bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk membuat narasi yang baik. Terbaik kenalin LED W49, bikin video jadi jauh lebih jernih. Meskipun kecil, tapi kekuatannya nggak perlu diragukan. Intensitasnya bisa diatur, terus bisa dipasang pada HP atau kameramu. Dan yang paling enak itu dia itu kecil, udah dibawa kemana-mana loh. Harganya murah banget kok, 100 ribuan aja. Yuk langsung aja klik linknya ada di video saya. Nah, teman-teman agent di sini bisa lihat. Kalau pertama saya hook dengan inilah lighting termurah dengan kualitas terbaik. Terus pada pertengahan video, pada story-nya saya jelaskan tentang fitur-fiturnya tadi. Ini lighting apa, terus dia bisa diatur intensitasnya, terus meskipun kecil tapi tingkat keterangannya itu cukup tinggi. Dan terakhir, ketika orang udah tertarik, saya pasang call to action terakhir, yaitu adalah klik linknya di bio saya. Seperti itu teman-teman. Jadi call to action itu cukup berpengaruh. Kalau traffic kita udah banyak, itu kan sayang banget kalau orang cuma sekedar nonton habis itu lewat. Jadi penting banget untuk pasang call to action pada akhir dari video kita, sehingga orang yang udah nonton itu bisa paling tidak kontak kita lah. Dan ini saya nemuin sebuah video untuk properti yang cukup menarik di TikTok. Mungkin teman-teman ini bisa jadikan ini sebagai referensi. Ruang tamu menjadi satu. Di lantai 1 terdapat juga toilet yang berfungsi sebagai powder room. Untuk posisi kitchen berada di belakang. Mari menuju lantai 2. Master bedroom ini didesain dengan warna netral. Kamar mandi sudah dilengkapi dengan wastafel, toilet seat, dan jet washer. Yang paling aku suka dari kamar kedua, desainnya feminin. Perpaduan warna antara pink, coklat, dan putih membuatnya lebih nyaman. Nah, ini kalau kita lihat hook di sini itu pada bagian pertamanya teman-teman adalah review rumah dekat BSD hanya 400 jutaan cek. Nah, jadi orang-orang tertarik. Ada nggak sih rumah 400 jutaan di dekat BSD gitu?
orang-orang udah nonton videonya selama 3 detik, baru kita masuk ke dalam part dari story-nya. Story-nya di sini atau isinya adalah dia menjelaskan tentang luas tanahnya, terus lebar bangunannya berapa, terus ada berapa kamar tidurnya, kamar mandinya ada berapa juga, terus dia juga sempat review tentang desainnya. Terus dia tampilkan beberapa fasilitas yang mungkin harus diketahui oleh penonton kita. Teman-teman agent bisa gunakan contoh seperti ini, cuma nanti dikombinasikan dengan shot-shot yang udah diajarkan pada sesi pertama. Terus sayangnya di video ini bagian terakhirnya dia nggak taruh call to action. Padahal video ini udah mendapatkan views yang cukup banyak waktu itu saya lihat. Dan mungkin teman-teman agent jangan lupa selalu pasang call to action pada akhir dari video. Kalau udah bikin hook dan story yang bagus, sayang banget kalau tanpa call to action. TV rumah dekat. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih kita bisa merekam audio yang bagus untuk kita masukkan ke video kita supaya hasilnya itu nggak ngacau atau banyak suara-suara gangguan di belakang dari audio kita. Pertama, kita selalu gunakan yang namanya metode voice over. Video yang ada voice over-nya itu saya perhatikan di TikTok itu cenderung mendapatkan engagement yang lebih tinggi daripada video yang sekedar shot-shot rumah aja. Itu cenderung mendapatkan views yang jauh lebih rendah daripada video-video yang ada voice over dan ada narasinya. Oleh karena itu saya lihat untuk voice over ini bakalan kepake banget, apalagi khususnya kita main di sosial media TikTok. Lalu ini ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk merekam audio. Pertama, teman-teman bisa pakaikan voice recorder atau voice note bawaan dari HP teman-teman. Itu umumnya setiap HP pasti ada. Atau yang kedua yang bisa saya sarankan di sini adalah menggunakan aplikasi Dolby On, logonya seperti di kanan ini. Atau yang ketiga, kita bisa langsung record dari aplikasi TikTok. Tapi menurut saya yang paling masuk akal dan paling berkualitas hasilnya itu adalah di Dolby On. Karena di Dolby On ini punya sebuah fitur yang namanya noise reduction. Fitur noise reduction ini akan membuat suara seperti seperti yang ada suara-suara radio belakangnya itu akan hilang ketika kita record. Jadi hanya merekam suara murni dari apa yang kita keluarkan dari mulut kita, teman-teman. Suara yang benar-benar adalah suara kita. Itu bagi saya cukup membantu banget dari aplikasi Dolby On ini, jadi sehingga kita bisa menghasilkan suara yang cenderung jernih. Jadi tidak ada gangguan-gangguan pada background noise-nya. Terus jangan hanya perhatikan background noise, tapi kita juga harus perhatikan gimana sih rekaman itu bisa kedap. Karena kalau kita record di ruangan terbuka seperti sekarang saya bicara ini, itu hasilnya bakalan cenderung tidak kedap. Karena banyak benda-benda keras yang akan memantulkan suara kita. Saran saya, teman-teman merekam voice over itu di dalam mobil atau bisa membuat dead room sendiri dengan selimut. Dead room di sini itu adalah sebuah ruangan di mana sering digunakan oleh para perekaman audio untuk menghasilkan suara yang kedap. Jadi ruangan yang sangat kedap banget itu dinamakan dengan dead room. Nah, yang sering saya gunakan adalah pertama, bisa rekam di dalam mobil. Mobil itu cukup kedap. Atau teman-teman kalau lagi di rumah bisa gunakan selimut. Jadi selimutnya cukup ditutupi ke tubuhnya aja, ke seluruh bagian tubuhnya, lalu di dalam itu tinggal ngerekam. Kadang saya pun masih sering menggunakan selimut ini untuk record beberapa konten saya ketika lagi di rumah gitu kan, daripada nggak ada tempat yang cukup kedap dan males masuk ke mobil karena siang-siang kadang panas banget. Jadi saya gunakan aja selimut di dalam kamar, terus saya rekam voice over saya. Dan hasilnya itu sangat kedap. Terus yang terakhir saya masuk ke dalam tips dalam membuat video dan audio presentation. Pertama yang teman-teman harus perhatikan itu adalah kualitas video dan audio kita. Video dan audio yang direkam dengan kualitas yang asal-asalan itu nggak akan membuat
penonton tertarik. Jadi kalau kita udah belajar cara rekam, cara edit, sebaiknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini udah belajar dengan teknik merekam audio, itu kualitasnya bisa lebih diperhatikan lagi ke depannya agar penonton itu jauh lebih tertarik ketika menonton video kita. Jadi ada daya jual yang bisa kita tonjolkan dari video yang ditampilkan. Karena nggak banyak orang yang bisa menghasilkan video yang kualitasnya baik. Lalu kedua itu adalah pesannya. Pesan apa yang ingin disampaikan. Karena setiap media itu punya jenis konten yang maksimal yang berbeda-beda. Jadi teman-teman harus tahu dulu pesannya apa yang mau disampaikan, baru bisa kita pilih kira-kira mana sih sosial media yang cocok untuk menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan pesan kita. Kalau di TikTok itu sudah sering saya singgung, contohnya video-video yang harus ada voice over-nya, terus menggunakan suara-suara yang sedang viral, terus pembawaannya harus cenderung lebih cepat, dan harus menambahkan beberapa teks asli dari TikTok. Itu akan membantu video kita diangkat oleh algoritma pada media tersebut, pada sosial media tersebut. Terus setelah pesan dan platform mana, teman-teman wajib banget tambahkan teks. Sekedar teks untuk menunjukkan kontak, maksud saya menunjukkan nama dan atau WhatsApp, itu wajib banget ditambahkan teman-teman, karena di sini teman-teman agent penonton dari teman-teman agent harus tahu setelah nonton ini dia harus kontak kemana, seperti itu. Kalau teman-teman agent mainnya di TikTok, boleh menggunakan teks langsung dari aplikasi TikTok yang udah saya ajarkan pada sesi editing kemarin. Dan pesan saya yang terakhir, kalau kita udah belajar cara ngerekam, terus kita udah belajar cara ngedit, dan hari ini kita belajar juga mengenai audio. Saran saya teman-teman dalam dunia videografi ini, dalam dunia pembuatan konten ini harus sering berlatih action, terus harus sering dan harus konsisten juga, dan yang pastinya sabar, karena hasilnya itu bakalan butuh proses yang cukup lama banget. Seperti saya sendiri ini udah hampir 5 tahun mempelajari mengenai videografi, dan baru bisa di akhir-akhir ini baru bisa mulai menguasai teknik-tekniknya. Karena itu memang butuh banyak pengalaman kita, dan harus konsisten dan harus sabar teman-teman agent. Sekian presentasi dari saya teman-teman, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman agent ingin ngobrol lebih lanjut dengan saya, bisa ke Instagram atau TikTok-nya @pahamfilm teman-teman agent.